Ini terkadang kita pun yang dipanggil Ustadz ini kadang tak ikhlas. Ustadz ini kadang tak ikhlas. Nah, banyak kita jumpai. Satu ustadz sama ustadz lain tak cakapan. Satu ustadz sama ustadz lain tak cakapan. Nah, Sudah itu bagaimana gara-gara Ustaz? jamaah ini. Itu saya katakan tadi. Ini kelas mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah kembali mampir ke channel kami di channel Bang Sule Official. Hari ini kita berkesempatan bertemu dengan salah satu tokoh di Kabupaten Serdang Bedagai. Saya mengenal beliau sekitar tahun 2009 dengan dakwah-dakwahnya yang luar biasa, dan saya tidak bisa pungkiri bahwa salah satu hal yang mendorong saya, memotivasi saya untuk berdakwah sampai hari ini adalah sosok beliau. Beliau adalah Haji Usman Effendi Sitorus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, punya wajah ganteng, punya kehidupan yang mapan, prestasi yang luar biasa, dakwah yang luar biasa. Sebagai seorang dai, apa hal yang belum Anda dapatkan kira-kira Ustaz? Saya belum punya pengajian yang itu kontinu, yang itu bisa bergulir secara teratur. Padahal saya kepengen ada sebuah pengajian yang itu kita bina, karena saya yakin itu akan lebih bermanfaat. Bentuknya pengabdian Ustaz. Bentuknya pengabdian. Karena kan banyak ustadz-ustadz hari ini mengukur kesuksesan itu dari bisa ceramah sampai ke luar negeri, bisa terkenal sampai se-Indonesia. Tapi ustadz lebih kepada pengabdian. Iya, karena bagi saya seorang ustadz itu didatangin, bukan mendatangin. Itu poinnya. Iya. Lalu ustadz, saya paham bagaimana ceramah ustadz, dan mungkin orang Serdang Bedagai khususnya dan Sumatera Utara banyak yang mengenal ustadz ketika melihat ustadz berdakwah. Saya yakinlah jamaah terpana, terkesima termasuk saya. Bakat dakwah itu lahir dari mana Ustaz? Apakah memang dari orang tua atau ada tokoh yang Ustaz ingin contoh? Ya, saya dulu ibtidaiyah saya itu, sanawiyah saya itu di Tinggi Raja. Saya lahir di Tinggi Raja, di desa yang ada di kecamatan dulunya Buntupani, itu masuk Kabupaten Asahan. Saya sanawiyah saya di Madrasah Sanawiyah Swasta Al Wasliyah Tinggi Raja. Dan di situ ada seorang ustadz, namanya Pak Batubara kami panggil. Beliau ini alumni Mustofawiyah. Dan di situ ada program namanya tabligh. Tabligh itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Disitulah kita belajar bagaimana berpidato, bagaimana ceramah. Saya tidak tahu apakah saya punya kelebihan dan sebagainya. Karena Ustadz Batubara ini juga sering keliling, jamaahnya banyak, dan saya dibawa. Berarti bukan karena faktor keturunan Ustaz? Ayah saya itu guru kampung, ayah saya itu guru ngaji kampung. Mungkin bibitnya ada ya, tinggal penguatannya saja. Jadi setelah itu saya keliling sama Ustadz Batubara itu, dan ada kisah yang luar biasa. Ketika kami itu ke Simpang Kawat, dan itu jaraknya dari kampung sekitar 15 km. Simpang Kawat, Tanjung Balai ya Ustaz? Ya, mau ke Tanjung Balai itu. Pulang ya, itu naik Astuti, Astrea Tahun Tinggi. Mogok. Di tahun Mogok. berapa itu Ustaz? Itu sekitar tahun 93 ya. 93, 94. Mogok dan kami dorong sampai akhirnya ke Lapo Tua, warung tua. Oh, orang tua. Di warung tua itulah kereta itu dibetulin, dan yang membantu itu adalah orang yang minum tua dan jualan tua. Padahal mereka tahu bahwasanya Ustadz itu dengan pakaian Pakai kain sarung, pakai lobe, kain sarung. Tapi ada yang luar biasa. Dia punya komunikasi yang luar biasa. Dia cukup santun sama orang-orang yang minum tua itu. Dan itulah mungkin mereka juga dengan ikhlas membolok kereta ini. Jadi begitu siap, kita jalan. Ustadz, iya pula
pelajaran nih. Itu kata Ustaz. Jadi Ustaz Batuara bilang, di semua tempat itu guru. Yakinlah, kalau kita ini punya niat ikhlas, maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan kita akan ditolong oleh siapapun. Itu dia. Itu akhlak yang luar biasa. Itu akhlak yang luar biasa. Oke, Ustaz, ketika berdakwah selain tempat tadi, ada nggak kisah yang membuat Ustaz sampai ke tempat dakwah begitu mengharukan atau begitu menyedihkan, seolah-olah Ustaz ingin kembali melihat itu lagi atau ingin mengulang itu lagi gitu. Kesannya nggak bisa dilupakan sampai hari ini. Ya, saya ini dakwah itu otodidak ya. Setelah saya tamat Sanawiyah, saya pindah ke Aliyah di Kisaran. Saya jauh dari nilai dakwah. Sampai akhirnya saya kuliah ke Fakultas Syariah. Mohon maaf, saya itu nggak pernah dakwah. Saya itu orator, saya itu demonstran, iya. Kuliah belum dakwah, Ustaz? Belum. Saya itu khutbah itu di Serdang Bedagai. Jadi kalau ceritanya kenapa saya ini bisa terjun ke dakwah. Ketika saya pindah ke Serdang Bedagai dan saya diangkat menjadi ketua parpol, ya, pada saat itu ketua P3 yang notabene itu adalah Partai Islam Ka'bah, adalah acara di Dumun. Dumun Tanjung Beringin. Tanjung Beringin. Diundanglah saya, undangan Maulid Nabi. Ustadznya tak datang. Karena tahu orang itu kita SAG, ini pasti Ustadz. Kena todonglah di situ. Itu ceramah pertama Maulid, Ustaz? Itu ceramah pertama kali. Dan modalnya sebelum pergi ceramah, saya ngomong-ngomong sama istri, cerita-cerita lucu. Istri saya cerita tentang ada orang wirid, mati lampu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya mati lampu, dimasukkan telepon ke peci, ditutup. Saking kuatnya, lampu hidup, kepala terbentur ke dinding. Meleleh gula. Jadi kata orang, darah-darah. Jawabnya, bukan darah, telepon pecah. Itulah cerita sama istriku sebelum berangkat ke Maulid itu. Dan itu modal akhirnya. Tapi kan artinya kalaupun itu karena keberanian di awal, Ustaz, karena menggantikan, tapi kan setidaknya memang sudah ada pendidikan agama dari awal, Ustaz. Sudah. Berarti ini jadi pelajaran juga buat kami dai-dai junior yang muda-muda, bahwasanya bekal utama sebenarnya untuk menjadi dai itu adalah keilmuan gitu, Ustaz. Iya. Itu yang terkadang saya juga memahami berkaitan dengan dunia keagamaan ya. Saya selalu membedakan mana itu ustadz. Kita harus bedakan tuh. Mana ustadz, mana mubaligh, mana ulama. Ini jangan salah kita di sini. Boleh dijelaskan, Ustaz, biar Nah, kita semua. mubaligh ini adalah orang yang menyampaikan. Saya ini mubaligh. Kenapa? Karena saya menyampaikan apa yang saya dapat dari buku. Itu mubaligh gitu. Nah, kalau dia ustadz itu adalah orang yang mengajar pada satu tempat secara kontinu. Dan dia punya jamaah. Ada ulama. Ulama ini orang-orang tertentu yang mungkin dia tidak punya kemampuan menyampaikan, yang mungkin dia tidak punya kelas, tapi dia punya keilmuan. Tetapi hari ini kebanyakan, Ustaz, atau ada banyak orang-orang yang mungkin keilmuannya tidak begitu banyak, tapi dia bisa menjadi mubaligh, Ustaz. Ini yang kita repot akhirnya. Mubaligh itu kan level paling rendah. Dari yang tiga tadi. Iya dong. Mubaligh itu yang paling rendah. Di atasnya itu ustaz. Di atasnya itu ulama. Tapi amplopnya paling tebal, Ustaz. Oh iya, karena sudah segmennya sudah berbeda. Ini yang kita katakan. Nah, masyarakat tidak melihat ini. Maka sering saya katakan, apalah yang menyebabkan akidah umat semakin rendah? Karena pemerintah tidak memberi ukuran yang jelas tentang ustadz itu sendiri. Mohon maaf. Kalau kita bicara misalnya saudara kita yang sebangsa dan setanah air. Untuk mengambil gelar keagamaan, dia punya jenjang. Punya sekolah khusus. Wah bisa sarjana teknik. Mendapat gelar keagamaan. Mana bisa. Karena tidak jurusan, Ustaz. Bisa. Harusnya begitu, Ustaz, ya? Loh,
Tapi ada juga kok Saya Ustaz. mau kasih gini. Ada nggak sarjana teknik menjadi pendeta? Nggak ada. Yang jadi pendeta itu sarjana teologi. Clear dia, clear. Sejalan. Ya jelas. Kita ini gawat. Sarjana ekonomi jadi ustaz. Karena basicnya ekonomi hitungannya dagang. Maka ustaz dijadikan alat dagang. Dinyindir saya. No. Saya bukan. Sarjana teknik jadi ustaz. Basicnya teknik. Mungkin Ustaz. Dia kuliahnya memang bidangnya ekonomi, bidangnya teknik, bidangnya pertanian. Tapi mungkin memang dia mempelajari ilmu agama juga Ustaz. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Cuma yang mau kita maksudkan, ambillah posisi sebagai mubaligh. Mubaligh itu tidak punya pendapat. Dia hanya akan menyampaikan pendapat Imam Syafi'i ini, Imam Hanafi ini, Imam Maliki ini, Imam Hambali ini. Itu mubaligh. Beda dengan ulama Ustaz. Beda dong. Seorang ulama dia akan melakukan pengkajian. Menurut Imam Syafi'i yang didekatkan dengan pendekatan kias dan sebagainya itu ulama. Pendapat Ustaz berarti tentang sertifikasi Ustaz yang kemarin. Harus wajib. Alasannya Ustaz. Jelas siapa yang ustadz itu. Itu Jelas. kan khawatirnya dengan sertifikasi itu Ustaz, mungkin ada unsur-unsur tertentu nih kalau si fulan nih karena jauh dari si fulan jangan dikasih gitu. Ada unsur politik dikhawatirkan Ustaz. Ini terkadang kita pun jadi dipanggil ustadz ini kadang tak ikhlas. Nah, banyak kita jumpai satu ustadz sama ustadz lain tak cakapan. Nah, Udah, itu bagaimana, gara-gara Ustaz? jamaah ini. Itu saya katakan tadi. Ini kelas mubaligh. Kelas mubaligh. Tapi banyak ya Ustaz, sesama penceramah nggak cakapan gitu Ustaz, atau nggak teguran gitu Ustaz. Lah iya, kenapa? Itu tadi basicnya. Saya mau katakan begini. Lah kalau kita juga nggak bisa baca kitab kuning, nggak bisa baca kitab-kitab dasar, gimana sih mau jadikan ulama? Gimana sih mau jadikan ustadz? Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Mana level mubaligh? Mubaligh itu kan kemampuan retorika. Bagaimana memukau orang? Bagaimana Ustadz Sule seorang mubaligh dia menyampaikan tiga pesan Rasulullah dalam waktu 2 jam. Itu kan kemampuan retorik. Yang di situ tidak ada pendapat Ustadz Sule. Tidak bisa. Karena mubaligh itu konstituennya itu kan masyarakat umum. Berarti banyak tadi para ustadz, para mubalik itu nggak saling tegur sapa, pendidikannya Ustaz. Iya, kelasnya kelas mubaligh, ya wajar saja. Nah, kelasnya kelas mubaligh. Tapi kalau di level ustadz nggak tegur sapa, ya kita aneh. Apalagi di kelas ulama. Ini bukan ulama namanya, ubaru. Harusnya mereka jadi contoh Ustaz ya. Iya. Oke Ustaz, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, sebagai seorang pendakwah yang sudah begitu dikenal lah, terkhusus di Sumatera Utara. Kemudian ketika berdakwah siapa sih yang nggak terpukau gitu Ustaz. Apa hal yang pada akhirnya memutuskan seorang Haji Usman Effendi Sitorus ini saya masuk ke dalam dunia politik? Apa alasannya Ustaz memikirkan masuk ke dalam dunia politik itu? Jadi kalau ditanya mana lebih luas, saya berdakwah atau berpolitik? Saya berpolitik. Dan dakwah itu adalah alat politik saya. Jadi hati-hati kita nih, hati-hati. Iya. Dakwah itu adalah alat politik saya. Dasarnya memang berpolitik Ustaz. Iya. Berarti Ustaz duluan ada di partai politik. Di politik dulu, baru berdakwah. Dakwah dalam konteks mubaligh ya. Dakwah dalam konteks mengisi maulid, mengisi pengajian. Di nah poin gitu. ini berarti saya masih bisa perbaiki kata-kata banyak orang Ustaz. Kalau masuk politik, partai politik nggak bisa lagi dakwah gitu Ustaz. Begini. Siapa yang gak berpolitik dalam hidup ini? Siapa? Politik itu kemungkinan. Politik itu kan satu cara untuk mencapai tujuan. Kan seperti itu. Ketika Rasulullah menerima perintah sholat. Itu kan alat. Untuk mencapai tujuan. Tujuan itu keselamatan. Bagaimana Rasulullah mengembangkan sholat itu? Kewajiban sholat itu. Maka Rasulullah berpolitik. Pertama sama siapa dia berpolitik? Sama Khadijah. Ketika dia diangkat menjadi Rasul. Dia akan berpolitik.
Artinya orang jangan memandang politik itu hanya sebuah partai politik Oh saja. Ustaz. salah dong. Apalagi melihat politik dari perilaku atau oknum politisi. Gawat kita. Jadi bukan karena kesalahan satu oknum partainya langsung jelek itu. Ustaz. Ini yang Harusnya kacau. begitu, Ustaz. Harusnya tidak seperti itu. Jangan gara-gara satu kadernya yang buat salah, partainya ikut jelek di mata masyarakat. Politik itu seni. Politik itu ibadah. Lah, emang ada ibadah yang salah? Ada ibadah yang kejam? Berarti kalau memang politik itu ibadah, artinya orang Islam harus berpolitik. Ya wajib dong. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap ada para mubalik, penceramah-penceramah yang mengatakan, udahlah Ustadz itu nggak usah ke politik, orang baik itu nggak usah ke politik. Orang baik itu Ustadz itu sholat, ceramah, makan, udah nunggu mati gitu doang Ustadz, nggak usah ke politik. Sesungguhnya dia berpolitik. Dia menyuruh orang lain tidak ke politik. Sesungguhnya dia sudah berpolitik. Mungkin ada kepentingan-kepentingan politiknya. Dalam ucapannya. Lah iya dong. Iya kan? Ketika ada orang bilang Ustaz Sule janganlah berpolitik. Nanti begini, begitu, begini, begitu. Karena dalam hitungan dia kalau Ustaz Sule ikut berpolitik dia punya saingan. Sederhana kan? Jadi bisa jadi itu cara dia untuk. Cara dia. Saya mau katakan begini. Ketika Rasulullah mau membangun Islam itu pendekatannya apa? Politik. Cara mengkomunikasikan politiknya dakwah. Dakwah itu kan cara. Cara kita mengajak, cara kita menyampaikan. Saya tertarik dengan ungkapan Ustadz yang tadi. Duluan berpolitik sebelum berdakwah dan dakwah itu. Jadi pilihan. Cara saya, jalan saya berpolitik. Bukan tujuan saya. Jalannya. Jalan untuk mencapai tujuan politik. Dan orang mengenal seorang Haji Usman Effendi Storus itu memang bukan hanya seorang pendakwah tapi juga seorang politikus. Orang udah paham itu. Iya. Saya mau katakan begini. Bagaimanalah kita mau menyampaikan satu kebijakan kalau tidak menggunakan pendekatan dakwah? Bagaimana? Makanya saya mau katakan dakwah itu adalah jalan politik yang saya pilih untuk menyampaikan kepada tujuan politik. Tujuan politik itu apa? Menegakkan agama Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menggapai ridho Allah. Itu kan tujuan politik itu. Tapi memang sebagai masyarakat Serdang Bedagai ini Ustaz, beberapa orang menyampaikan. Ustadz Usman Effendi Storus itu kan bukan kelahiran Sergai. Lahirnya tidak di Sergai, besarnya bahkan tidak di Sergai. Lalu memutuskan berpolitik di Kabupaten Serdang Bedagai dan pernah 2 kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Bagaimana sih rasa cinta Ustadz Usman Effendi Storus terhadap Kabupaten Serdang Bedagai? Rasulullah itu akhirnya dimakamkan di Madinah. Meskipun dia lahir di Mekah. Hijrah Ustadz. Saya bukan lahir di Serdang Bedagai. Tapi saya sudah sampaikan sama keluarga saya. Kalaupun saya meninggal, tanam dan kebumikanlah di tanah Serdang Bedagai. Masya Allah. Ustaz, 2 kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Kita pahamlah, tidak mungkin semua orang akan pro dengan kita. Pro kontra itu pasti ada. Tapi satu hal Ustaz, apa hal yang sudah Ustaz perjuangkan untuk Kabupaten Serdang Bedagai yang besar, yang orang nggak paham kalau itu perjuangan Ustaz, yang Ustaz mau sampaikan? Ya, yang pertama kita sudah membuat peraturan daerah ya. Karena level DPRD itu kan produknya itu kan peraturan daerah. Kita dulu sudah bikin perda wajib belajar baca Al-Quran. Sudah diketok. Itu tarik menariknya luar biasa. Waktu itu masih ada PDS. Wajar dong. PDS juga punya. Tapi ketika kita menggunakan model dakwah. Fabima rahmatan minallah itu. Fabima rahmatan minallah itu. Kita dengan lemah lembut. PDS sekalipun sepakat. Karena kita menyampaikan bahwa ketika orang sudah mampu memahami nilai-nilai kitab sucinya, maka yang muncul adalah kedamaian. Siapapun itu dan apapun kitab sucinya. Karena semua agama mengajarkan kebaikan gitu Ustaz. Ya, walaupun tidak semua baik gitu Ustaz. Benar. Itu yang kita sebut dengan pemahaman inklusivitas. Saya ini penganut inklusivitas. Saya tidak penganut eksklusif. Saya mau katakan, saya juga nggak jamin kalau saya nantinya itu masuk surga dikarenakan pilihan agama saya. Tidak. Karena saya yakin saya masuk surga dikarenakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat itu bergeser sama yang lain kita mau bilang apa? Nah, kita lanjut misalnya. Setelah itu kita sahkan, ternyata provinsi menolak. Provinsi menolak.
Sehingga perda itu tidak bisa kita lanjutkan. Kita nggak tinggal diam. Maka kita robah sistem wajib belajar pendidikan. Atau sistem pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Yang di situ kita masukkan nilai-nilai Quran. Dan mimpi saya belum terwujud. Dulu Pak Kirman menjadi bupati itu belum ada perbubnya. Tapi berjuang sudah. Ustaz. Sudah. Hari ini saya juga berharap dambaan mau mengeluarkan perbub itu. Tapi kan Ustaz sudah tidak ada lagi di dalam DPRD itu Ustaz. Iya. Tapi kan berpolitik untuk umat itu kan tidak harus dalam lembaga. Berpolitik untuk umat itu di mana kita berada. Makanya hari ini kita sedang meyakinkan Pak Bupati. Yakin dong. Umat akan terselamatkan dengan perbub itu. Dan Sudah itu hampir 1 tahun. menjadi PR-nya Ustaz. Iya. Sudah hampir 1 tahun belum diteken juga. Insya Allah segera Ustaz. Mungkin doa kita yang belum makbul. Ustaz, masuk ke dalam dunia politik. Pada akhirnya yakin dengan seragamnya alma maternya apa bahasa saya. P3 lah. Partai Ka'bah. Apa yang membuat yakin ada di partai ini Ustaz? Gak ada yang lain. P3 ini partai yang konsep keislamannya itu ahli sunnah wal jamaah. Itu yang membuat Konteksnya yakin. lah iya. Di P3 ini yang bisa menerima semua orang yang penting Islam. Berarti di seluruh Indonesia tidak ada satupun kader P3 non muslim. Ustaz? Tidak ada. Tapi produk P3 itu bisa dirasakan oleh non muslim. Itu hebat perjuangan P3 Ustaz ya. Hari ini kita bicara misalnya pesantren. Kenapa? Karena konsep ahli sunnah wal jamaah itu harus di pesantren. Diawali dari pesantren lah setidaknya Ustaz. Pesantren. Terakhir Ustaz, pertanyaannya. Sebagai tokoh politik, ya dan insya Allah kita mendoakan jenjang politik Ustaz lebih Amin, besar amin. dan lebih kuat lagi di tingkat nasional kalau bisa. Amin. Ustaz, ada nggak sosok, kalau saya tanya 3 saja tokoh politik di Indonesia yang Ustaz kagumi, kemudian dengan alasannya apa dan ingin seperti mereka, ada Ustaz? 3 Ada. saja. Saya yang pertama dengan Kiai Haji Idham Khalid. Kiai Haji Idham Khalid. Beliau ini ketua umum partai, ketua umum P3 yang basic dia itu Nahdlatul Ulama. Dan beliau tidak lama memimpin partai ini. Tapi dia sudah mampu meletakkan dasar-dasar keberagaman, dasar-dasar keindonesiaan sehingga partai ini bisa tampil dalam bentuk yang beragam tapi dalam semangat yang seragam. walaupun sejenak tapi efeknya luar biasa. Luar Ustaz. biasa. Baik, yang kedua Ustaz. Ya. Yang kedua itu Bang Hasrul Azwar. DPR RI kita ya. Yang hari ini jadi duta besar. Beliau selalu mengajarkan kesabaran politik. Ini luar biasa. Contohnya Ustaz, kesabaran politik. Berpolitik ini harus sabar. Dan dia melakoni itu. Sabar yang dimasukkan tidak melebihi dari makom yang ada sama kita. Dan dia menyelesaikan itu. Sampai akhirnya dia dapat jabatan yang terhormat sebagai Mr. Ambassador, sebagai duta besar di Maroko. Luar biasa. Dia dari DPR kota, provinsi, DPR RI, dan akhirnya beliau menjadi duta Jadi besar. jenjang karir politiknya luar biasa. Ustaz. Itu berkat kesabaran politik. Yang ketiga terakhir Ustaz. Fadli Nurjal. Oh, Bang Fadli. Beliau itu guru politik saya. Beliau guru politik saya. Walaupun hari ini beliau dapat cobaan, itu mungkin dikarenakan sistem yang tidak tepat. Sistem yang membuat mereka seperti itu. Makanya beliau dapat cobaan. Dan Ustaz yakin dia orang benar. Ustaz. Yakin, saya yakin dia orang benar. Dan kalaupun Ustadz melihat saya hari ini, sesungguhnya saya itu coba menampilkan diri dia pada diri saya. Paham. Jadi saya selalu bercermin, cermin beliau itu, cermin saya itu ya beliau. Yang ngajari saya itu ngomong itu beliau. Pernah satu tempat, satu hari, dia kasih kesempatan saya ngomong. Mungkin saya ngomongnya entah apa-apa saja. Lantas dia tarik mic. Di depan orang rapi, dia tarik mic. Apa yang kau cakapkan? Bagi orang yang mentalnya lemah itu down. Tapi saya berangkat dari situ. Maka mulai dari situ, tidak ada tempat di mana dia orasi yang saya tidak merekam. Dan
tidak ada yang tidak saya ulangi. Sehingga saya itu bisa mengulangi apa yang dia sampaikan dari assalamualaikum sampai tutup lagi assalamualaikum. Sebegitu besar kekaguman itu Ya. Ustaz. Baik, Ustaz. 3 hari lagi tahun 2022. Target di tahun 2024. Adakah target khusus? Apakah kembali ke politik, masuk ke kabupaten atau mencoba ke DPR RI lagi, Ustaz? Saya tetap katakan bahwa politik itu saya. Politik itu napas saya. Dan tidak mungkin saya keluar dari perpolitikan. Dari lembaga politik mungkin saya bisa keluar. Dari kelembagaan mungkin saya bisa tidak ikut. Tapi secara politik saya tidak akan pernah tinggalkan itu. Apalagi politik yang saya anut adalah politik rahmatan lil alamin. Yang saya jadikan dakwah sebagai model alat untuk tujuan politik itu sendiri. Jadi dakwah bukan tujuan. Dakwah jalan, dakwah alat untuk menghantarkan kita kepada tujuan politik. Berarti- Tujuan politik itu adalah rahmatan lil alamin. Baik. Saya tanya Ustaz, saya sampaikan satu kata, Ustaz jawab cepat Ya. yang saya sampaikan. Oke, Ustaz? Ya, Dambaan. Satu kata untuk dambaan, Ustaz. oh maju terus. 2024. DPR RI Partai P3, tetap Indonesia Thailand, Ustaz. Indonesia. Baik, terakhir Ustaz, di statement penutup silakan berikan kata-kata nasihat kepada para pendengar semuanya sekitar 2 atau 3 menit. Kata-kata dari Ustaz bahwasanya kita perlu berpolitik, Ustaz. Nasihat buat kita semua. Baik, Ustadz Sule ini secara umur mungkin lebih muda dari kita. Tapi secara pendidikan atau melakukan pendidikan, banyak ilmu yang harus kita ambil dari beliau. Beliau tekun, beliau fokus, dan beliau yakin bahwa dakwah adalah jalan untuk kita sampai kepada tujuan hidup itu sendiri. Beliau bukan basic pendidikan agama, tapi hari-harinya selalu diisi dengan pendidikan agama. Beliau orang yang haus akan ilmu, haus akan tempat. Beliau orang yang selalu menempatkan dirinya di bawah meskipun posisi dia di atas. Saya kira ini pelajaran yang luar biasa. Beliau adalah mubaligh yang harus selalu kita jaga. Yang insya Allah nanti akan menjadi ustadz yang sampai akhirnya menjadi ulama di Republik Indonesia. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat seluruh Amin, pendengar. amin. Baik, demikian hasil wawancara kita sejenak atau tukar pendapatnya kita lah dengan Al Ustadz Haji Usman Effendi Sitorus. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.